얼른 달래면서 안아주지 않고. 멈추지 않는 이 설렘. Film dimulai ketika seorang pria yang baru saja pulang dari luar negeri tiba di bandara Korea. Ia adalah Kang Tae-mo, seorang anak dari keturunan keluarga cebol generasi ketiga yang sangat pekerja keras. Saat Kang Tae-mo berjalan, ia menjadi pusat perhatian. Di sana, ia tak sengaja menabrak seorang wanita dan wanita itu seketika gagal fokus terhadap Kang Tae-mo dengan paras wajahnya yang begitu tampan. Kang Tae-mo yang sangat dingin terhadap wanita langsung mengacuhkan wanita tersebut. Dengan rambutnya yang cool, ia pun bergegas pergi. Dari belakang, seorang pria mengikuti Kang Tae-mo. Ialah Cha Sung-hoon, sekretaris sekaligus teman Kang Tae-mo. Kang Tae-mo di sana protes kepada Cha Sung-hoon tentang papan produk iklan perusahaannya karena menurutnya itu tak masuk akal. Di perusahaan GoFood diperlihatkan seorang wanita sedang sibuk. Ia adalah Shin Hari, wanita pekerja keras. Ia juga mempunyai optimisme yang tinggi. Saat sedang membumbui ikan, ia dihubungi oleh teman kantornya untuk datang ke acara pelantikan CEO yang baru. Shin Hari langsung meninggalkan pekerjaannya. Dan saat bertemu dengan teman kantornya, 아우 생선 비린내. 많이 나요? 전 잘 괜찮아. 연구원으로서 뭐 열심히 일했다는. 해석해 주십시오. 가자고. setibanya di tempat, menurut salah satu teman Shin Hari, CEO yang baru ini sangat tampan dan gila kerja. Namun Shin Hari tak percaya setelah melihat kakeknya, mantan CEO yang terdahulu yang menurutnya biasa saja. Saat acara akan dimulai, Kang Tae-mo ternyata tidak hadir dan malah digantikan oleh sekretaris Cha Sung-hoon. Sedangkan di tempat lain, ternyata Kang Tae-mo menemui seseorang. Ia adalah Pak Park, salah satu petinggi di perusahaan kakeknya, Kang Tae-mo. Kang Tae-mo berniat akan memecat Pak Park, sebab ia ketahuan telah menerima sogokan konstruksi untuk kepentingan pribadinya dan telah mengeksploitasi perusahaan milik kakek Kang Tae-mo. 강 사장. 아니 강 사장. 강 사. Keesokan harinya, Shin Hari ulang tahun. Tiba-tiba saja handphonenya berdering. Ia menerima SMS dari seorang pria. Ia adalah Minwo, pemilik restoran yang sejak dulu ditaksir olehnya. Minwo meminta Shin Hari untuk menemuinya. Shin Hari tanpa banyak basa-basi langsung membatalkan acara dengan teman kantornya dan pergi. 오케이. 가봐. Saat di dalam kereta, Shin Hari menerima panggilan dari temannya. Ia adalah Jin Yong-so, seorang anak tunggal dari keluarga Marine Group yang sangat kaya raya. Mereka membahas tentang Minwo. Saat itu di acara promosi restoran Minwo yang sebelumnya, Jin Yong-so tak sengaja melihat kalung batu delima. Menurutnya, kalung itu untuk Shin Hari. Mendengar itu, Shin Hari juga berpikir demikian. Sebab batu delima itu simbol kelahirannya. Di tempat lain, Kang Tae-mo bertemu dengan kakeknya. Kakeknya sedikit kecewa terhadap Kang Tae-mo yang baru-baru ini datang ke Korea. Ia malah langsung sibuk mengerjakan banyak hal, padahal perusahaannya saat ini sedang stabil. Kang Tae-mo berharap proyek-proyek yang ada di Korea sukses juga, seperti bisnis-bisnisnya yang sukses di luar negeri. Kemudian kakeknya menawarkan proyek besar, yaitu 결혼. kakeknya menginginkan Kang Tae-mo segera menikah. Tapi tanpa basa-basi, Kang Tae-mo langsung menolaknya. Dengan alasan ia masih muda dan masih sibuk dengan pekerjaannya.
Tapi kakeknya langsung berkata kalau ia sudah menyiapkan daftar kencan buta dengan 20 wanita elit untuknya. Namun lagi-lagi Kang Taemo menolaknya. Shinhari tiba di tempat restoran milik Minwo. Di sana Shinhari melihat Minwo sedang membawa kue ulang tahun. Shinhari yang berpikir kalau kue itu untuknya, ia langsung berlari. 설명이 왜 이런 Ternyata itu bukan untuk Shinhari, melainkan untuk tamu restorannya. Setelahnya, Shinhari minta maaf. Untungnya Minwo tidak mempermasalahkannya. Minwo kemudian memberi ucapan kepada Shinhari dan memberinya tiket konser dan menyuruh Shinhari berkencan dengan seseorang. Mendengar ucapan Minwo, Shinhari sangat kecewa. Beda dari Kang Taemo, ia terus didesak oleh kakeknya agar mau kencan buta, sebab ia tak pernah mendengar Kang Taemo dekat dengan wanita saat di luar negeri. Dan 네 둘이 사귀냐? 네? kakeknya mengadi-ngadi bahwa Kang Taemo dan sekretaris Cha Seung-hun menyukai sesama jenis. Tentu saja keduanya langsung tidak setuju dengan perkataan sang kakek. Kang Taemo benar-benar menentang kencan buta itu. Tapi tiba-tiba tekanan darah sang kakek naik, menyebabkan ia dilarikan ke rumah sakit. Namun itu sebagian drama sang kakek agar ia mau kencan buta. Sepertinya ya Kang Taemo tahu akan hal itu. Shinhari masih galau karena ucapan Minwo. Tak lama ia melihat adiknya yang sedang adu mulut dengan tetangga di seberang jalan. Tetangga itu memiliki restoran ikan dan membuang sisa ikan di depan restoran mereka. Melihat itu, Shinhari yang masih galau langsung melampiaskan amarahnya. 이걸 왜 애한테 밀어? Besoknya, sang kakek sudah pulang dari rumah sakit. Sebelum makan, mereka mengobrol tentang Pak Park yang akan dipecat. Sang kakek menolak memecat Pak Park sebab ayah Pak Park adalah teman baiknya yang telah berkontribusi besar untuk perusahaannya. Dan sebelum ayahnya meninggal, ia menitipkan Pak Park pada kakek Kang Taemo agar mengurusnya. Namun Kang Taemo bersikeras akan tetap memecat Pak Park sebab ia tak layak kerja di perusahaan mereka. Sang kakek akan setuju, tapi dengan satu syarat. Ia meminta agar Kang Taemo mengabulkan permintaannya juga dengan kencan buta bersama wanita yang dipilihnya. Dengan berat hati, ia pun mengiyakan permintaan sang kakek. Di luar kantor, Shinhari sedang memikirkan biaya kehidupan keluarganya yang memiliki hutang lumayan cukup banyak dengan gaji yang ia miliki, tak mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia bingung harus mencari uang tambahan kemana lagi. Setelahnya, ia menemui Jin Yong-so di kafe. Jin Yong tertawa terbahak-bahak saat mendengar tentang kejadian Shinhari yang salah mengira tentang kue ultah kemarin. Tiba-tiba, ayah Jin Yong-so menghubunginya agar ia ikut kencan buta dengan pilihan ayahnya. Seketika, ekspresi wajah Jin Yong-so di perjalanan pulang, Jin Yong-so meminta agar Shinhari menggantikannya lagi, sebab sebelumnya ia juga pernah membantu Jin Yong-so mengacaukan kencannya. 원수라고 하였길래 원혼 가득한 대풍그룹 장난 검색. Awalnya ia menolak karena takut ketahuan. Tapi kali ini Jin Yong-so akan membayar Shinhari. Karena Shinhari membutuhkan banyak uang, ia terpaksa menerima permintaan Jin Yong-so. Dari situ, Jin Yong-so langsung membelikan Shinhari baju di sana. Jin Yong-so hampir kebingungan memilih baju yang bagus untuk Shinhari. Setelah menemukan baju yang pas, kini tiba saatnya Shinhari menemui pria kencannya. Would you be my baby? 연극은 시작됐고
Di sana ia gagal fokus terhadap pria di sampingnya, sebab pria itu sangat tampan. Awalnya ia gugup, namun Shinhari harus fokus dengan tujuannya, dan kemudian ia menunjukkan aktingnya sebagai Jin Yongso. Shinhari lalu berkenalan dengan pria itu, ialah Kang Taemo. Setelah melihat kartu perusahaannya, Shinhari terkejut. Sebab Kang Taemo adalah CEO baru di tempat perusahaan ia bekerja. Karena Shinhari panik, takut ketahuan, ia meminta izin kepada Kang Taemo untuk ke toilet. Shinhari mencoba menghubungi Jin Yongso, tapi nomor handphonenya tidak aktif. Dengan terpaksa, ia kembali kepada Kang Taemo, sebab ia membutuhkan uang. Kemudian Shinhari melakukan cara yang tidak terduga. 좀 덥네요. 안 춥습니까? 춥긴요? 딱 좋은데요? 팔에 닭살이 쫙 돋아 있습니다만. 빨렸다. Oh, sorry. 놀랐죠? 공했죠? 괜찮아, baby. 명품에 환장한 여자. Bukannya ilfil, Kang Taemo malah suka dengan Shinhari sebab kejujurannya. Karena sangat panik dan bingung harus bagaimana lagi, yang pada akhirnya ia berpura-pura mengajak Kang Taemo pergi ke motel. Lalu tiba-tiba, mengira Kang Taemo akan menolaknya, ternyata sebaliknya, langsung menuju motel dan memesan tiket kamar. Saat Shinhari akan kabur, tiba-tiba seorang wanita menjambak rambut Shinhari dan menuduh bahwa Shinhari adalah selingkuhan pacarnya. Lalu wanita itu memberikan bukti dengan memperlihatkan foto yang hanya memperlihatkan belakang badan si wanita di handphonenya yang hampir mirip dengan Shinhari. Untungnya Kang Taemo menolaknya. Kemudian Kang Taemo mengajaknya pergi. Shinhari lalu melancarkan aksinya dengan membuat Kang Taemo ilfil agar rencananya untuk memperkeruh suasana cepat berakhir. Lalu ia pergi. Saat di perjalanan pulang, Kang Taemo menerima panggilan dari kakeknya. Ia memberitahu kakeknya dengan kabar bahwa ia akan menikahi wanita yang ditemuinya barusan. Dan 결혼하겠습니다. 야, 너 뭐? Shinhari lalu memberitahu kepada Jin Yongsu tentang misinya yang berhasil membuat teman kencan butanya ilfil. Saat sedang merayakan keberhasilan mereka, Jin Yongsu mendapati telepon dari ayahnya yang memberi kabar bahwa Jin Yongsu akan menikah dengan pria yang sebelumnya ia temui di kencan buta, yang tak lain adalah Kang Taemo. Mereka kemudian frustasi akan hal itu. Di tempat lain, Kang Taemo memberitahu Cha Seung-hoon bahwa ia menyukai Jin Yongso KW, sebab ia jujur dan apa adanya. Keesokannya, Shinhari apes banget, sebab ia tak sengaja berpapasan dengan Kang Taemo dan kakeknya di lift. Karena ia sangat gugup saat akan keluar lift, kartu pegawainya terjatuh. Kang Taemo lalu mengambilnya dan memberikan kartu itu padanya. Untungnya wajah Shinhari tak melihat ke belakang, ia langsung pergi. Kang Taemo kemudian mencari Shinhari dari data pegawai. Untungnya foto Shinhari di biodata kantor itu terlihat berbeda, sehingga penyamarannya tak ketahuan. Setelahnya, kakek Kang Taemo berbicara kepada Cha Seung-hoon tentang Kang Taemo yang kehilangan orang tuanya dari kecil dan sang kakek berniat untuk membahagiakan Kang Taemo dengan cara menikahkan cucunya itu. Sementara Shinhari menghubungi Jin Yongsu yang sedang di Alfamart. Ia meminta agar masalah mereka cepat diselesaikan karena ia takut ketahuan oleh CEO-nya di kantor. Lalu tiba-tiba anak kecil tak sengaja menabraknya. Anak kecil itu menangis. Jin Yongsu mencoba menenangkan anak itu dengan bermain sulap. Ternyata di sana juga ada sekretaris Cha Seung-hoon yang melihat itu semua sambil tersenyum kecil. Saat akan pergi menuju mobil, Jin Yongsu meninggalkan dompet dan kunci mobilnya di Alfamart. Ketika ia balik ke sana, tak sengaja ia menabrak sekretaris Cha Seung-hoon. Ia langsung terdiam dan menatap wajah sekretaris Cha Seung-hoon dengan penuh cinta.
마이 갓. 존나 잘생겼잖아. Setelahnya, Jin Yong-so mendapat telepon dari Kang Taemo yang mengajaknya bertemu. Ia langsung menemui Shin Hari untuk meminta bantuan. Awalnya ia menolak. Lalu Jin Yong-so membujuk Shin Hari. Kemudian, malamnya saat mereka bertemu, Shin Hari memberitahu Kang Taemo dengan berniat menolaknya menikah sebab ia benci dijodohkan. Kemudian ia meninggalkan Kang Taemo. Lalu Kang Taemo mengejarnya dari belakang dan memaksa agar Jin Yong-so KW menikah dengannya. Dengan alasan Kang Taemo mengajaknya kencang 10 kali agar Jin Yong-so yakin terhadapnya. 잘합니다. 뭘 잘한? Meskipun telah meyakinkannya, namun Kang Taemo gagal mengajak Jin Yong-so menikah, dan ia pun pergi meninggalkan Kang Taemo. Di jalan pulang, tak sengaja Shin Hari melihat Minwo. Ia berniat menghindar dari pandangan Minwo. Karena panik, ia berlari dan malah masuk ke mobil Kang Taemo. Dan episode 1 pun selesai. Nantikan part 2-nya, oke?